Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salah satu nikmatnya adalah yang bisa kita rasakan sekarang, yaitu bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan lain-lain. Dan kita juga masih dipertemukan di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita yang menjadi suri tauladan umat Islam di seluruh dunia hingga hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita memupuk jiwa kita dengan takwa Allah, yakni bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah, yaitu seperti sholat, zakat, puasa Ramadan dan lain-lain, dan menjauhi seluruh larangan Allah seperti berzina, mencuri, gibah dan lain-lain. Sahabat Darun Nahdah rahimakumullah. Perkenalkan, saya selaku santri Darun Nahdah Al-Islamiyah ingin menyampaikan kutum singkat tentang pentingnya niat dalam amal. Sahabat Darun Nahdah rahimakumullah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan niat itu? Ada yang tahu? Niat itu secara bahasa yang berarti menyengaja atau bermaksud. Jadi apabila ada seorang yang melakukan amal ibadah ya dengan maksud tertentu, maka maksud yang terbetik dalam hatinya, yang muncul dalam hatinya, maka itulah yang disebut dengan niat. Niat itu terletak di dalam hati. Maka meskipun kita sudah melafalkan ucapan niat, tetapi apa yang kita ucapkan itu berseberangan, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita, maka yang menjadi tolak ukurannya adalah niat yang ada dalam hati kita, bukan niat yang tadi kita ucapkan. Semisalnya kita berwudu, pas kita sebelum berwudu kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasin asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya kan saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tapi pas dia membasuh muka, di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang tadi dia ucapkan ya. Di dalam hatinya kosong, setiap pikirannya kemana-mana gitu. Maka yang jadi ukuran sah wudunya itu adalah niat yang ada di dalam hatinya. Sahabat Darun Nahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa niat itu begitu penting dalam mengerjakan satu amal? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sudah masyhur di kalangan kaum muslim. Maka hadis yang tadi barusan saya bacakan ya, ternyata niat punya ikatan yang erat dalam mengerjakan suatu perbuatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap niat itu memiliki fungsi atau pengaruh dalam mengerjakan suatu amal. Contohnya misalnya kita sedang sholat ya, tapi sholat itu kita niatkan karena ingin dilihat orang ya, ingin dilihat makhluk ya. Maka yang sholat tadi ya kerjakan, meskipun sholat adalah hal yang baik ya, namun Allah tidak akan menerima sholat yang itu. Mengapa demikian ya? Tentu kita tahu sendiri, karena sholat yang tadi ia lakukan bukan niat karena Allah, sedangkan niat karena manusia. Sedangkan Allah tidak akan menerima suatu ibadah, perbuatan ya, yang dilakukan dilakukan dengan niat tanpa selain Allah. Allah tidak akan menerimanya.
Selain itu juga setiap perbuatan ya, yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, itu tergantung dengan niatnya. Contohnya lagi, misalnya kita melakukan aktivitas sehari-hari ya, aktivitas yang bukan bernilai ibadah, contohnya seperti makan dan minum. Tapi apabila makan dan minum ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila makan dan minum ini kita niatkan hanya ingin mendapatkan kenyang dan menghilangkan dahaga, maka yang hanya ia dapatkan hanyalah itu, tidak mendapatkan pahala. Nah, sangat rugi sebenarnya. Sedangkan orang yang berniat karena Allah, dia sudah mendapatkan kenyang, mendapatkan menghilangkan haus dahaga, terus juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bisa kita simpulkan di sini ya, bahwa perbuatan apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, mau itu bernilai ibadah, mau itu ibadah atau aktivitas sehari-hari, maka kita niatkan karena Allah semata. Sahabat Tornado yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang eratnya kaitan niat dalam mengerjakan suatu amal dan tentang pentingnya niat dalam mengerjakan suatu amal, kali ini kita akan membahas juga tentang apa yang dimaksud dengan niat karena Allah. Dalam istilah niat karena Allah itu ikhlas ya, adalah ikhlas. Definisi ikhlas sendiri adalah memurnikan tujuan, maksud atau niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas kita ibadah, mengerjakan suatu hal ya, kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya, misalnya kita sedang membaca Al-Qur'an, kita niatkan ingin mendapatkan ridho Allah dan ridho manusia, maka hal tersebut belum bisa disebut dengan ikhlas atau niat karena Allah. Mengapa? Ya, karena meskipun dia sudah mengharapkan ridho dari Allah, tetapi dia masih mengharapkan ridho dari makhluk, dari manusia. Nah, jadi bagaimanakah yang disebut dengan niat karena Allah? Ya tentu niat karena Allah itu semua amal ibadah, perbuatan yang kita lakukan semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ibadah semisal sholat dan lainnya, kita harus berniat untuk mendapatkan ridho Allah semata. Sahabat Darnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tadi mengenai niat karena Allah ya, mengenai niat karena Allah, kali ini saya ingin menjelaskan juga bahwa niat karena Allah itu adalah niat karena Allah bukanlah perkara yang dilakukan tanpa alasan ya. Bukanlah perkara yang dilakukan tanpa sengaja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintah kita kecuali untuk ikhlas mentaatinya dalam mengerjakan seluruh ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya Allah tidak memerintahkan mereka kecuali untuk ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, dan lagi menaatinya, lagi hanif istiqamah dan melakukan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar, lurus. Surat Al-Baqarah ayat kelima. Maka dari ayat tersebut yang barusan saya bacakan tadi, kita bisa memetik suatu pelajaran bahwasanya wajib hukumnya bagi kita niat karena Allah. Ada alasan logisnya juga mengapa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah yang menciptakan kita semua siapa? Apakah makhluk? Apakah manusia? Apakah hewan? Apa setan? Tentu tidak. Yang menciptakan kita semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh tidak layak apabila ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat hanya ingin dilihat oleh makhluk. Tidak layak. Bagaimana mungkin makhluk menjadi tujuan ibadah kita sedangkan dia hanya ciptaan juga ya? Maka yang layak menjadi tujuan kita dalam beribadah hanyalah Allah semata. Dan yang kedua, yang memberikan kita nikmat siapa? Apakah makhluk lagi? Apakah hewan juga? Nah, tentu yang memberikan kita nikmat hanyalah Allah semata. Nah, maka logikanya di sini, orang yang diberikan nikmat seharusnya bersyukur kepada orang yang telah memberikan nikmat. Kita beribadah dalam rangka bersyukur ya. Jadi apabila kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah salah tujuan dalam mensyukuri nikmat Allah ya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, karena Allah yang telah menciptakan seluruhnya segalanya, dan hanya Allah lah yang merajai di hari kiamat kelak, dan hanya Allah lah juga yang mampu membalas amal ibadah kita. Maka sungguh rugi apabila kita beribadah, beramal, kita niatkan bukan karena Allah, rugi ya. Kita niatkan karena makhluk. Karena makhluk sendiri karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas ibadah kita di akhirat kelak, bukan makhluk. Jadi apa gunanya kita melakukan ibadah, suatu amal, ingin lihat makhluk? Karena makhluk sendiri tidak bisa membalas ibadah kita, suatu amal kita yang kita kerjakan nanti di hari kiamat. Tidak bisa memberikan kita apa-apa. Jadi apa gunanya ya? Jadi di sini patutlah kita berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Darunah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan tadi bahwa niat karena Allah itu disebut dengan ikhlas, maka niat selain Allah itu disebut dengan riya atau summah. Apa itu riya? Apa itu summah? Riya itu adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan, ketika kita melakukan suatu hal, perbuatan dilakukan karena ingin dilihat oleh manusia, oleh makhluk ya. Dan semua sendiri ketika kita melakukan suatu hal, perbuatan dalam rangka ingin didengar oleh orang, oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang riya atau summah. Karena celaka orang yang riya atau summah. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai terhadap salatnya, alladzina hum yuraun, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Maka ayat ini juga sudah menjadikan kita alasan mengapa kita harus niat karena Allah. Karena Allah akan mencelakai di hari kiamat orang yang buat riya dan summah. Ini sudah menjadi alasan kita, salah satu alasan kita untuk berniat karena Allah semata. Maka kesimpulannya, semua aktivitas yang kita lakukan ya, mau yang bukan ibadah ataupun yang ibadah, kita lakukan hanya karena Allah semata, dan kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak riya dan summah. Mungkin hanya demikian rangkaian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan hanya dari diri saya sendiri, dan sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.